Bariku wa nukarrimu wa nusyarrifu wa nu'azzimu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna ladzi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina ma ba'du. Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah salat subuh yang kami hormati, yang kami muliakan, baik dari jajaran pengurus yayasan, ketua serta keanggotaannya, dan juga ketua DKI masjid, ketua takmir masjid dan anggotanya, dan yang kami muliakan Imam Masjid Jami Al-Munawwarah serta muadzin dan semua yang hadir di kesempatan pagi hari ini. Tentunya pagi hari ini kita menjadi orang yang dicurahi rahmat dan barakah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pagi hari ini pagi yang dapat mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan ridho darinya, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, sampai saat ini Allah masih memberikan kita kesehatan, kesempatan. Itulah yang kita gunakan untuk bisa terus istiqomah dalam menjalankan perintah Allah dan berusaha untuk menjadi hambanya yang terbaik. Semoga kita terus oleh Allah dijadikan orang-orang yang terus semakin baik dalam kehidupan kita ini, dan mudah-mudahan Allah akan berikan pada kita kebaikan segalanya, sehatnya, selamatnya, dan juga bahagianya dalam hidup ini bersama keluarga, dan Allah memberikan kita kecukupan dari segala kebutuhannya dan juga kemudahan-kemudahan dari segala urusannya. Segala kebaikan yang kita butuhkan dalam hidup ini semoga Allah berikan pada kita, dan mudah-mudahan terus kita oleh Allah diiringi dengan kebaikannya sampai akhir hayat kita nanti, sehingga kita akan betul-betul meninggalkan dunia ini tidak hanya dalam keadaan baik, tapi juga kita mengesankan kebaikan-kebaikan dalam hidup ini menjadi jejak perjalanan hidup kita, sehingga sampai kapanpun kita akan terus dikenang menjadi orang-orang baik dalam kehidupan kita ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat terurai salam mari terus kita haturkan keharibaan junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan tabi'innya, tabi'innya terus sampai umat akhir zamannya seperti kita saat ini. Semoga kita yang sekalipun hidup di akhir zaman menjadi umat baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, yang sama sekali kita tak pernah melihat, berjumpa, apalagi hidup dengannya, karena sungguh cukup jauh jarak kehidupan kita dengan beliau. Itu selisih 1500 tahun lamanya hidupnya beliau, jaraknya dengan kita saat ini. Tapi alhamdulillah juga kita bersyukur kita justru menjadi orang yang beriman kepada Rasulullah. Ini juga merupakan bagian dari nikmat yang Allah berikan pada kita yang tidak dirasakan banyak orang, ya. Mudah-mudahan kita yang terus istiqomah menjadi umat Rasulullah, beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
dan juga kita istiqomah dalam untuk berusaha mengamalkan dan menghidupkan sunnah-sunnah baginda Nabi kita Muhammad SAW, serta istiqomah kita dalam untuk menanamkan rasa rindu cinta kita kepada Rasulullah SAW, sehingga terus kita menyebut nama beliau dengan baca salawat. Itu salah satu bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah, karena kata Rasulullah dalam hadisnya bahwa man ahabba syai'an katsura dzikru wa man ahabba syai'an fa huwa abdu. Orang yang dia cinta pada sesuatu maka tentunya banyak mengenang, menyebut namanya, dan orang yang mencintai sesuatu maka dia akan menjadi hamba dan budaknya. Mudah-mudahan saja kita terus akan selalu memperbanyak baca salawat kepada Rasulullah SAW, salawat apapun itu yang kita ketahui, dan semoga dengan salawat yang sudah kita baca, apalagi saat ini masih berada di bulan Rabiul Awal, oleh Allah diterima dan akan ditukar oleh Allah nanti dengan syafaat baginda Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin, sehingga kita juga akan mendapatkan fasilitas surganya Allah nanti di akhirat bersama Rasulullah SAW. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah SWT, seperti biasa pagi hari ini tak terasa kita sudah berada di hari Kamis lagi kan ya. Padahal perasaan itu baru kemarin saja kita ada di hari Kamis kan ya. Saat ini kita sudah masuk pada hari Kamis lagi kan ya. Ya. Karena memang hidup ini semakin ke depan semakin cepat waktu yang kita jalani. Itu adalah bagian dari tanda-tanda datangnya hari kiamat. Kata Rasulullah bahwa wa min alamati sa'ah yataqarrabuna zaman. Di antara salah satu tanda-tanda hari kiamat itu cepatnya masa dan waktu berlalu. Waktu-waktu hari-hari yang kita jalani ini sungguh cepat dan tak terasa. Ya, datangnya secara tiba-tiba dan tahu-tahu. Ya seperti saat ini, tahu-tahu sudah hari Kamis lagi kan ya. Besoknya lagi juga tak terasa lagi hari Kamis lagi kan ya. Seakan-akan satu minggu itu hanya seperti 1 jam saja, sekelewatan saja kan ya. Ya mudah-mudahan saja kita terus bisa istiqomah kan ya, bisa mampu untuk memanfaatkan waktu yang ada biar kita tak menjadi orang yang rugi kan ya. Dan pagi hari ini kita berusaha untuk menggunakan waktu kan ya yang Allah berikan pada kita, yaitu setelah salat subuh seperti biasa pagi hari ini kita sejenak ya duduk di tempat yang mulia ini, tentunya di tempat yang penuh dengan barokah, tempat yang untuk menanamkan ketakwaan kita kepada Allah SWT, tempat yang Allah curahkan rahmat di tempat ini, tempat yang mulia kan ya. Sampai nanti waktu syuruk tiba untuk seperti biasa mendengarkan kajian subuh di pagi hari ini, di hari Kamis, yaitu kajian Nasail Ubat. Sekalipun kita mungkin dengarkannya hanya sekedar duduk saja, itu enggak apa-apa, tak masalah kan ya. Yang penting kita saat ini sudah bisa menahan diri kita untuk tidak beranjak pulang kan ya. Kita tetap ada di sini meluangkan waktu, mudah-mudahan kita juga menjadi bagian orang yang oleh Allah dianggap seorang yang dia menggantungkan hatinya itu di dalam masjid, termasuk orang-orang yang memakmurkan masjid ya. Salah satu di antara orang yang dijamin untuk mendapatkan naungan nanti di akhirat itu rajulun mu'allaqun qalbuhu fil masajid, orang yang hatinya tergantung terikat ke masjid, orang yang selalu rindu akan masjid. Kalau di dalam masjid dia betah-betah di dalamnya, kalau di luar masjid dia rindu akan masjid. Ini termasuk ciri-ciri orang yang dia memakmurkan masjid, dan insya Allah akan mendapatkan naungan nanti di akhirat ya, di padang mahsyar ya. Ketika saat itu tak ada naungan lagi kata Rasulullah kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala ya. Niat kita hanya satu pagi hari ini, itu hanyalah untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau tujuan kita itu yang paling utama untuk mendapatkan ridha Allah, ya kita harus kuatkan ya. Ya, apapun keadaannya harus kita kuatkan ya, seperti itu. Jadi tujuannya hanya satu, ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya insyaallah kalau semua apapun yang kita lakukan itu karena untuk
mendapatkan ridha Allah, maka kita pasti akan menjalinnya dengan senang hati, ya. Baik Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah, mari kita mulai untuk melanjutkan ngaji kita pada pagi hari ini. Yang saat ini kami akan meneruskan bacakan makalah yang ke-18, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhi fid daril amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu tsaminata asyarata, maqalah nasihat ataupun ucapan-ucapan, perkataan-perkataan qaul hikmah yang ke-18 yang ada di dalam kitab Nasaihul Ibad ini. Qila, dikatakan, disampaikan, man taraka dzunuba raqqa qalbuh. Jadi ada sebuah nasihat yang diungkap di dalam kitab ini. Kata di sini bahwa orang yang dia meninggalkan dosa, insya Allah raqqa qalbuh, maka hatinya akan lembut. Hatinya akan lembut, kemudian juga hatinya akan baik. Raqqa itu ya halus, lembut. Makanya dalam bacaan Al-Quran itu bacaan yang tipis itu namanya tarqiq. Bacaan tipis, ya, itu tarqiq itu ya juga berasal dari raqqa, kan, ya. Tipis itu maksudnya ya halus gitu kan, ya. Kalau seandainya benda itu kayak rambut halus, kan, ya. Rambut itu kan juga halus serta lembut, ya. Jadi kata di sini bahwa orang yang meninggalkan dosa apapun itu maka akan membuat hatinya lembut. Jadi dari makalah ini, ibarat ini menunjukkan bahwa yang membuat hati seseorang itu keras, ya, yang paling dominan itu adalah dosa. Sehingga hati seseorang yang keras itu dia susah untuk apapun itu susah, kan, ya. Diberi nasihat susah, kan, ya. Diajak untuk yang baik susah, kan, ya. Pokoknya hati yang keras itu dia tertutup, ya mudah-mudahan hati kita itu tertutupnya enggak sampai tertutupnya seperti hatinya orang-orang kafir. Yang kata Allah di dalam Al-Quran, mereka itu sekalipun diingatkan, diajak untuk beriman kepada Allah, pasti tidak akan pernah mau beriman. Seperti yang Allah sampaikan dalam surat Al-Baqarah, kata Allah, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang kafir itu sama saja Muhammad, kau berikan peringatan pada mereka, ya, atau tidak berikan peringatan, mau dia ajak sebenarnya sekalipun Rasulullah, tetap saja Rasulullah nggak pernah putus asa. Tapi kata Allah, sekalipun kamu mau ngajak atau tidak, kan, ya, untuk beriman pada Allah, la yu'minun, mereka tak bakalan beriman. Kenapa? Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum adzabun azim. Karena Allah sudah mengkhatam, khatamallahu telah menutup, mengunci, Allah ala qulubihim, Allah atas hati-hati mereka. Hatinya ditutup, dikunci oleh Allah sehingga hatinya berubah menjadi keras. Kemudian juga ala absar, penglihatannya ditutup sehingga mereka tak mampu untuk melihat kebenaran, ya. Dan wa ala sam'ihim wa absarihim, Allah menutup pendengarannya, penglihatannya, dan ghisyawatun, kata Allah, ditutup dengan penutup sehingga pada ujungnya, pada akhirnya mereka akan mendapatkan siksaan yang besar. Ini. Jadi orang yang hatinya keras itu dia susah ataupun tidak akan pernah bisa, kan, ya, untuk diajak dalam berbuat baik apapun, kan, ya. Fayaqbalun nasihatan wa yakhsha'u laha. Sedangkan orang yang dia hatinya lembut, dia mudah untuk menerima nasihat dan juga untuk khusyuk ketika beribadah, ya.
Jadi kalau ada orang yang susah untuk diajak, untuk diberi nasihat, ini menunjukkan bahwa hatinya keras. Tapi orang yang dia mudah untuk diajak, untuk berbuat baik dan diberi nasihat, ataupun dikasih tahu kan ya, diingatkan kan ya, sekalipun hanya sederhana saja itu nasihatnya kan ya, dan sekalipun juga orang itu sudah tahu sebenarnya ya, tapi kalau hatinya lembut, ini tetap dia mau menerima kan ya. Jadi tidak harus alim dan tidaknya seseorang dia mau menerima nasihat orang lain kan ya, tapi tergantung kepada hati. Kalau memang hatinya dia lembut, maka insya Allah siapapun dia, sekalipun ulama besar ya, kalau ada orang yang peringati padanya itu tentang kebaikan, pasti akan dia ikut. Paling tidak dia itu ya menyentuh hatinya kan ya, ya Allah bener anak ini kan. Dulu pernah ada kan ya, ada seorang ulama besar itu diingatkan oleh anak kecil ya, seperti itu. Ada ulama besar itu dia mengatakan pada anak kecil, hati-hati kamu kalau berjalan nanti jatuh. Kemudian dibalik ya, dibalik tegur oleh anak kecil itu, Syekh juga harus hati-hati, pakai sandal, pakai baju, nanti takut jatuh di neraka kan gitu. Kan mengingatkan kan ya. Ya itu artinya apa? Bahwa apa yang dia punya, apa yang dia miliki kan ya, kemewahan yang dia miliki itu dia khawatirkan nanti justru yang akan menjerumuskan ke dalam neraka. Justru kan itu nasihat yang paling berharga. Kalau hanya jatuh di dunia mungkin tak terlalu parah sakitnya, tapi kalau kita nanti jatuh di neraka, siapa yang akan menolong? Tak ada kan ya. Apalagi ya manusia biasa kan ya, baik itu mau tetangga, saudaranya. Sedangkan Allah pun juga tak akan kan ya menolong kepada orang yang sudah dia masuk neraka. Ini kan sebuah nasihat ya, bagi orang yang dia hatinya lembut tuh, sekalipun dia posisinya merasa jadi ulama besar, tetap mau menerima kan ya. Karena menerima dan tidaknya seorang pada nasihat orang lain itu, peringatan dari orang lain itu ya, itu bukan masalah status kan ya, tapi masalah hati ya. Jadi seperti yang disampaikan di sini, bahwa orang yang dia meninggalkan dosa-dosa maka akan membuat hatinya lembut. Kalau sudah hatinya lembut, dia akan mudah untuk menerima nasihat dan mudah untuk khusyuk ya. Kalau kita balik, berarti kalau ada orang yang dia tidak mudah untuk menerima nasihat kan ya, kalau dinasehati, dikasih tahu orang lain, dia merasa melihat posisinya, oh, kamu siapa? Saya ulama, saya kiai, saya ustadz, kok tahu-tahunya kamu ngasih nasihat, padahal nasihatnya itu benar tuh mestinya, tapi dia menolak. Kenapa? Karena egonya, kegengsiannya, merasa dia itu seorang ulama, seorang kiai, seorang ustadz kan ya, dia tak mau menerima ya. Dia merasa bahwa apa yang dia lakukan benar, padahal belum tentu. Sekalipun dia seorang tokoh agama itu benar dalam perbuatannya ya. Bukan malah dia bersyukur, seharusnya kan bersyukur, alhamdulillah saya diingatkan kan ya, tapi malah dia ya menolak dan bahkan dia memarahinya kan ya, seperti itu. Jadi kalau ada orang yang tidak mau menerima nasihat, berarti menunjukkan bahwa hatinya keras. Waman tarakal harama, dan siapa yang meninggalkan perkara haram, fil mat'umi, baik di dalam makanan terutama, wal malbusi, dan juga pakaian, wa ghairihima, serta yang lainnya, pokoknya perkara haram yang dia lakukan ya, yang dia perbuat kan ya, baik itu mungkin makanan dia makan, kemudian pakaian kan ya, ya dia udah nggak lagi mikir, yang penting saya dapat baju kan ya, ya pokoknya segala apapun yang dia gunakan dari perkara haram ya. Wa akalal halal, kemudian apa nih, wa man tarakal harama fil mat'umi ya, wal malbusi wa ghairihima ya. Siapa yang meninggalkan kan ya, bukan melakukan, siapa yang meninggalkan perkara haram baik dalam pakaian maupun juga makanan, wa ghairihima, dan lain keduanya, wa akalal halala, dan dia berusaha untuk mendapatkan yang halal baik baju, pakaian maupun terutama makanan, saffat fikratuhu, maka akan jernih pikirannya. Di atas tadi disampaikan bahwa orang yang meninggalkan dosa akan membuat hatinya lembut. Kemudian dilanjutkan, orang yang dia meninggalkan perkara haram, baik itu pakaian,
kemudian segala perbuatannya kan ya. Pokoknya apa yang dia pakai, apa yang dia lakukan itu dia berusaha untuk tidak mendapatkan dari perkara yang haram. Dan juga orang yang dia memakan barang yang halal kan ya, maka saffat fikratuhu, akan membuat pikirannya itu jernih kan ya. Kalau dosa pengaruhnya itu kerasnya hati kan ya. Tapi kalau makanan pakaian itu akan mempengaruhi pikiran ya. Jadi orang yang dia meninggalkan dosa-dosa maka akan membuat hatinya lembut, dan orang yang dia meninggalkan perkara haram baik makanan maupun pakaiannya dan segalanya serta berusaha untuk mendapatkan yang halal, maka akan membuat hatinya jernih. Orang-orang yang mempunyai pikiran kotor itu bisa jadi itu faktornya, pengaruhnya karena makanan. Pikirannya tuh selalu kotor terus kan ya. Cara untuk mendapatkan apapun dia dengan cara-cara yang tidak baik, tidak benar kan ya. Ini bisa jadi karena pengaruh makanan kan ya. Jadi orang yang dia berpikiran yang tidak baik, tidak benar, yang kotor kan ya, ini karena dipengaruhi oleh makanan. Tapi bagi orang yang dia selalu berpikiran baik, jernih, berhati-hati dalam hidupnya ya, apapun itu berhati-hati, terutama itu dalam untuk memenuhi kebutuhan kan ya. Dia tidak kalau kata bahasa kita itu tidak antem kromo kan, yang penting dapat kan ya. Dia masih berpikir ini kira-kira halal apa enggak loh. Kalau ada orang yang masih berpikir seperti itu kan ya, dalam untuk mendapatkan ya rizki ataupun harta kan ya, nafkah yang dia cari, ini menunjukkan bahwa orang itu dia itu sudah berusaha untuk menjauhi makanannya, pakaiannya dari perkara yang haram ya. Kalau ada orang yang dia masih berpikir apa yang dia dapat itu apakah dia dari barang haram ataupun halal ya. Karena orang yang dia ya selalu makan atau menggunakan pakaian-pakaian yang tidak jelas datangnya, yang haram hukumnya, maka dia akan selalu berpikir pikiran-pikiran yang buruk ya. Artinya pikiran-pikiran yang yang arahannya itu juga kepada haram kan ya, seperti itu kan. Ini dalam keterangan kitab ini kan ya. Ala masnu'atillahi ta'ala ad-dalati ala ikhya'illahi ta'ala al-khalqa ba'dal mauti wa ala wahdatihi ta'ala wa qudratihi wa ilmihi kan ya. Jadi kata di sini bahwa orang yang makan makanan yang halal maka akan membuat pikirannya itu jernih. Ala masnu'atillah, untuk memikirkan apa yang Allah ciptakan, ad-dalati sebagai dalil, sebagai dasar petunjuk, ala ikhya'illahi ta'ala khalqa, atas kuasanya Allah dalam untuk menciptakan makhluknya, ba'dal mauti, setelah kematiannya, wa ala wahdatihi, dan juga atas keesaan Allah subhanahu wa ta'ala, wa qudratihi, serta atas kekuasaan Allah, wa ilmi, dan juga atas ilmunya Allah. Artinya orang yang dia itu tidak dipengaruhi dirinya dengan makan makanan dan juga pakaian yang haram, maka akan membuat pikirannya itu dia jernih dan akan selalu berpikir, tidak hanya berpikiran yang baik, tidak hanya berpikiran positif, tetapi juga akan selalu berpikir akan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya akan menjadi orang yang kata Allah dalam Quran ulul albab, orang yang punya akal sehat, orang yang punya akal cerdas ya. Jadi yang kata Allah dalam Quran bahwa inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab, sesungguhnya dalam penciptaan langit-langit dan bumi dan juga pergantian malam serta siang itu akan menjadi bahan pikiran renungannya, pelajarannya bagi orang yang ulul albab, orang-orang punya akal sehat. Yang seharusnya kata Allah, kita sebagai manusia, makhluk yang oleh Allah disempurnakan dengan akal, ini harus kita gunakan kan ya, menggunakan untuk berpikir segala sesuatu di alam semesta ini yang nantinya akan menemukan titik ya dalam kehidupan ini siapa yang menciptakan ya. Itu seharusnya. Jadi akal kita ini jangan hanya terus kita gunakan berpikir dalam urusan dunia
kita gunakan untuk sekolah, kita gunakan untuk mencari kerja, kita gunakan untuk kepandaian, kepintaran kan ya, sehingga kita menemukan inovatif yang baru kan ya, ide-ide yang baru dari pikiran kita. Tidak hanya harus kita gunakan seperti itu, memang itu baik kan ya, tapi yang Allah harapkan sesekali akal yang Allah berikan pada kita ini kita gunakan untuk berpikir akan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena akal ini pun juga akan menjadi dalil kan ya dalam beragama kan ya. Dalam beragama itu kan dasar dalilnya itu kan ada 3. Pertama, hukum, maksudnya hukum di dalam agama kita itu kan ada 3. Ada hukum syar'i, hukum syariat. Hukum syariat itu ya hukum-hukum yang ada dalam Al-Qur'an dan juga ada dalam Al-Hadits. Kemudian ada hukmul akli. Ada hukum akal. Akal ini juga bisa menjadi penentuan sebuah hukum. Akal ini bisa sebenarnya untuk menjadi sebagai dasar kan ya. Cuman akal ini arahannya itu untuk kan ya, untuk menambah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Agar kita bisa berpikir bahwa adanya alam semesta ini mesti ada yang menciptakan ya. Kemudian setelah kita berpikir seperti itu, kita berpikir lagi, kira-kira siapa yang menciptakan? Ya, apakah manusia, ataukah malaikat, ataukah makhluk yang lain? Tentunya kalau kita berpikir secara sehat itu tak mungkin. Ya. Ada makhluk yang bisa menciptakan penciptaan yang begitu besarnya, langit dan bumi. Kemudian setelah kita terus merenung secara mendalam atau berfilsafat kalau dalam ilmu kan ya, disiplin ilmu, maka pasti orang yang selalu berpikir merenung hal-hal yang baik akan menemukan titik kebenaran ya. Seperti ya orang berpikir tentang alam semesta ini pasti akan menemukan titik kebenaran Tuhan. Ternyata yang menciptakan, yang membuat segalanya apapun yang ada dalam kehidupan ini itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti itulah yang pernah diteorikan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam dalam proses pencarian Tuhan kan ya, seperti itu. Jadi kata di sini bahwa orang yang dia meninggalkan perkara haram kemudian dia memakan makanan yang halal, maka akan membuat pikirannya itu akan jernih dan dia akan terus selalu berpikir akan kekuasaan Allah SWT kan ya, dan juga akan berpikir akan kekuasaan Allah yang menghidupkan orang mati setelah kematiannya kan ya. Dalam hidup ini kita tahu kan ya bahwa nanti ada sebuah proses perjalanan itu, setelah mati kita akan dibangkitkan kembali lah. Orang-orang kalau dia pikirannya jen pasti dia berpikiran kan ya bahwasanya nanti akan dihidupkan kembali, dan pikiran seperti itu nantilah yang akan juga menguatkan imannya wa ala wahdatihi, dan juga atas keesaan Allah Subhanahu wa taala, qudratihi wa ilmi, serta kekuasaan dan ilmunya Allah Subhanahu wa taala ya. Wadzalika, dan hal itu bi anta amala, dengan cara dia mengangan-angan bi fikri, dengan pikirannya, wa tadabburihi, dan mentadabburi bi aklihi, dengan akalnya. Anallahu khalaqahu min nutfatin, sesungguhnya Allah telah menciptakannya min nutfah, dari nutfah, fir rahmi, di dalam rahim, faja'alaha, kemudian Allah menjadikannya alaqah, yaitu alaqah, thumma mudghah, kemudian mudghah. Kita tahu bahwa dalam proses penciptaan manusia kan ya, seperti yang Allah sampaikan dalam surat Al-Mu'minun, kemudian juga yang Allah sampaikan di dalam surat Al-Hajj, yang Allah katakan, kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayuhan nas in kuntum fi raibin minal ba'thi, wahai manusia jika kalian itu ragu-ragu ya, minal ba'thi, dari kebangkitan, bangkitnya manusia semuanya, kalian semuanya itu dari alam kubur nantinya, kata Allah, fa inna khalaqnakum min turabin, maka ketahuilah sesungguhnya kami menciptakan kalian min turab, awalnya dari debu, awalnya dari tanah ya, yaitu Nabi Adam ya. Pertama kali Allah menciptakan manusia ini itu bukan langsung terproses penciptaannya itu dari nutfah kan ya, ataupun terus menggenerasikan keturunan manusia, tapi pertama kali ada manusia diciptakan oleh Allah yang kita tahu itu dari tanah, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Tsumma min nutfatin,
Kemudian setelah Allah ciptakan pertama kali manusia dari tanah untuk melangsungkan ya populasi manusia ataupun terus memberikan generasi-generasi sampai saat ini, kita ini sudah tak lagi Allah ciptakan dari tanah, tapi Allah proseskan itu melalui pernikahan ya, melalui proses pernikahan lawan jenis kan, laki-laki dan perempuan yang diproses di situ min nutfah. Pertama dari nutfah. Nutfah itu sperma. Kemudian tsumma min alaqah. Setelah nutfah berpindah nanti ke alaqah. Alaqah itu zigot kan ya, yaitu sesuatu yang menempel di dinding rahim ataupun gumpalan darah. Tsumma min mudghah. Kemudian setelah itu terciptalah kita ini menjadi mudghah, daging. Kalau yang dalam surat Al-Mu'minun Allah mengatakan setelah diciptakan mudghah fakasawnal 'idhama lahma, kemudian aku membukuskan daging itu pada tulang. Tsumma ja'alnakum khalqan akhar, kemudian aku ciptakan kalian itu makhluk yang lain. Itu proses penciptaan manusia kan ya, dari nutfah sperma. Kalau dalam hadis Rasulullah mengatakan inna ahadakum yujma'u fi khalqihi, sesungguhnya kalian itu, salah satu kalian itu diciptakan kan ya, dalam penciptaannya dalam perut ibu kalian itu pertama dari nutfah, 40 hari nutfah, kemudian setelah itu berubah menjadi alaqah ya, kemudian setelah 40 hari alaqah berubah menjadi mudghah. Dan jadi penciptaan manusia di dalam perut ini, proses penciptaannya itu sehingga sampai menjadi janin ini selama 4 bulan, yang terproses itu 40 kali berubah, 40 hari berubah, 40 hari berupa nutfah itu sperma, kemudian setelah 40 hari nutfah berubah menjadi alaqah kan, itu dalam masih proses kan ya, masih alaqah, itu masih dalam proses. Setelah 40 hari berikutnya itu alaqah, yaitu berupa alaqah yang berupa zigot ataupun hal yang menempel di dinding rahim. Kemudian 40 hari alaqah menjadi mudghah, baru berupa gumpalan daging. Setelah gumpalan daging maka terus Allah proses cepat tuh dibentukkan itu. Dari daging itu membungkus tulang kata Allah di dalam surat Al-Mu'minun kan ya. Kemudian setelah itu baru aku ciptakan makhluk lain, sehingga proses penciptaan manusia dalam perut itu 40 hari 3 kali, ini menjadi 4 bulan ya. Setelah tercipta itu sampai pada mudghah, penciptaan yang sempurna, segalanya sudah diciptakan oleh Allah, kemudian yursila alaihimul malaikah, lalu Allah mengirim kepadanya itu malaikat untuk meniupkan ruhnya. Jadi adanya ruh ataupun nyawa pencipta manusia dalam perut ini kalau sudah berumur 4 bulan dalam kandungan. Tidak hanya ruh yang Allah ciptakan, tapi Allah bekali ini, Allah catat dengan 4 kalimat sebagai bekal dasar, bekal utama manusia kan ya, yang nanti akan menentukan perjalanan hidupnya. Kata Rasulullah SAW dalam hadisnya, pertama, apa yang Allah bekalkan kepada setiap janin yang ada dalam perut, yang sudah tercipta sempurna dalam penciptaannya kan ya, yang sudah terproses dari nutfah, dari sperma menjadi alaqah, menjadi zigot, menjadi gumpalan darah, dari gumpalan darah menjadi mudghah, menjadi gumpalan daging, kemudian membungkuskan tulang. Itu yang Allah berikan, yang Allah bekalkan kepadanya. Itu pertama, Allah membekalkan tentang ajalnya kan ya, ajal. Jadi ajal kita, umur kita itu sudah ditentukan oleh Allah di dalam perut kan ya, semenjak kita diciptakan di dalam perut itu dalam penciptaan yang sempurna. Kemudian tentang rizkinya ya, yang ketiga itu tentang perjalanan hidupnya. Saqiyun am sya'idun, apakah menjadi orang yang beruntung atau yang celaka. Jadi dalam penciptaan manusia dalam perut ini kan ya, yang dibekalkan oleh Allah sehingga menjadi takdir pada kita ini 4 ya. Pertama itu umur, kemudian yang kedua itu rizki, dan yang ketiga nasib. Jodoh nggak ada sebenarnya kan ya. Jadi ada orang mengatakan jodohnya udah ditentukan, itu nggak ada kan ya. Dalam hadis itu nggak ada. Yang ada itu umur, kemudian rizki, dan nasib perjalanannya. Sa'idun am syaqiyun, apakah menjadi orang yang sa'id, orang yang beruntung, bahagia,
atau malah justru orang yang syaqi orang celaka. Nah, itu dalam penciptaan manusia. Jadi selaras dengan apa yang Allah sampaikan di dalam surat Al-Mu'minun, kemudian apa yang Allah sampaikan dalam surat Al-Hajj, dan juga apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, bahwa proses dalam penciptaan manusia ini berproses sampai 3 kali fase tahapan, ya. Dari nutfah 40 hari, kemudian pindah ke alaqah 40 hari, dan mudghah 40 hari, sehingga 40 hari 3 kali itulah kalau hitungan bulan itu sampai kepada 4 bulan kan ya. Makanya dalam 4 bulan ini kan ya, umumnya kita ini kalau ada seorang wanita yang hamil kandungan 4 bulan, dia tasyakuran ataupun selamatan ya. Tujuannya apa itu? Untuk mendoakan. Memang yang benar di situ kan ya, dalam kandungan 4 bulan, bukan yang ke-7 bulannya. Kenapa? Karena dalam 4 bulan itu baru selesai dalam penciptaan ya. Sehingga di situ berdoa kepada Allah agar anaknya itu nanti diberi kesehatan, keselamatan, dan juga agar anaknya dijadikan anak yang baik, anak yang soleh, serta semoga Allah itu juga memberikan takdir yang baik ya. Jadi yang paling bagus untuk mendoakan anak itu dalam kandungan itu ketika umur 4 bulan, karena itu sudah proses penyempurnaan penciptaan kan ya, penciptaan manusia di dalam rahim, yang dari nutfah atau sperma kemudian berpindah menjadi alaqah atau gumpalan darah, kemudian setelah itu berpindah menjadi mudghah. Itu semuanya prosesnya 40 hari 40 hari 3 kali. Dalam satu proses itu ada sisa 10 hari untuk mencapai 1 bulan. Kemudian 10 hari 3 kali itu berarti 1 bulan, maka semuanya itu cangkep 4 bulan. Itu proses dalam penciptaan manusia dalam rahim. Nah, itu juga yang harus dipikirkan, kata Allah. Allah nggak hanya menciptakan itu saja, tapi juga Allah lah yang juga membuat keluar, lahir dari perut ibu, kata Allah dalam Al-Quran itu dengan cara mudah. Serta juga Allah yang membuat rahim ini kuat kan ya. Coba bayangkan kalau kita pikir kan ya, bahwa rahim yang dimiliki oleh seorang ibu, seorang wanita ini kan tidak terlalu tebal, tipis dia kan ya, seperti balon kan ya, tapi bukan karet bahannya. Ini kok bisa kan ya dibebani dengan beban minimal 3 kilo kan. Bayi itu rata-rata umumnya itu yang paling kecil 3 kilo. Kok nggak pecah, kok nggak meledos maksudnya. Padahal dia juga membawa beban selama 9 bulan 10 hari lamanya beban itu kan ya, beban janin itu. Ini tidak diam-diam saja kan ya, bahkan justru banyak kegiatan. Bahkan oleh dokter itu kalau sudah memasuki kandungan di akhir kan ya, kalau sudah masuk kandungan tua itu justru harus banyak bergerak. Kata dokter kan seperti itu kan ya. Apa tujuannya? Untuk memudahkan proses persalinan agar anak pun juga itu normal untuk cara lahirnya itu kan ya. Artinya tidak kebalik, nanti kepala ada di atas, kaki di bawah. Kalau itu kan susah untuk dikeluarkan, harus disesar, harus dibedah kan ya. Tapi kalau normal itu kepala di bawah itu kan mudah nyulur cerut keluar kan, seperti itu. Lah untuk membuat keadaan seperti itu normal dalam kandungan, ini justru malah di kandungan tua itu oleh dokter disuruh banyak bergerak kan ya. Kalau kita berpikir secara akal kan ya, rahimnya seorang wanita yang tipis seperti itu dibebani dengan minimal 3 kilo, bahkan sampai ada yang 4 kilo 5 kilo anaknya kalau sudah kandung besar kan ya, seperti itu. Ini dia nggak apa-apa ya, nggak sobek apalagi pecah. Coba kalau kita kan ya, kita apa namanya kita praktekkan kan ya, kita contohkan, kita ambil balon, kemudian kita isi air kan ya. Isi air nggak usah lah terlalu penuh, terlalu besar-besarkan ya, sedikit aja. Kita goncang-goncang gini, nggak usah menunggu 9 bulan kan ya, mungkin 3 jam 4 jam dia pecah kan ya, akan jatuh. Padahal bebannya hanya beberapa, nggak sampai 1 kilo kan ya, mungkin berapa gram, 500 gram kan ya. Ini tidak hanya 10 gram 100 gram, tapi sampai 4 kilo
dan selama 9 bulan serta tidak tinggal diam, selalu bergerak, tapi kuat kan ya rahim itu. Nah, itulah yang kata Allah dalam Al-Quran bahwa aku jadikan kalian dalam rahim itu, dan rahim itu adalah tempat yang kokoh, tempat yang kuat. Lah, hal inilah yang dimaksudkan dalam kitab ini, itu harus kita bisa merenungkannya kan ya. Sekecil apapun apa yang Allah ciptakan ini harus menjadi bahan renungan dan pikiran kita kan ya. Seperti itu kan. Agar apa? Agar nantinya kita terus bisa menguatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kata di sini bahwa setidaknya seharusnya harus kita selalu merenung, berpikir dengan akal yang sehat yang kita miliki akan ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ciptakan manusia yang terproses dari min nutfatin, dari nutfah fi rahmin, dalam rahim, faja'ala alaqah, kemudian dia Allah menjadikannya alaqah, zigot, thumma mudghah, kemudian Allah jadikan mudghah kan ya, yaitu daging, thumma khalaqa minha lahman wa azman, kemudian dari itu Allah ciptakan daging dan tulang, wa urukan, dan juga urat-urat, wa a'saban, dan juga jari-jari, wa syuqqala sam'an wa basaran, kemudian Allah pecahkan tutup-tutupnya kan ya, telinga itu, kemudian Allah buka sehingga dia seorang bayi itu bisa mendengarnya dan juga bisa melihatnya. Wa a'dha'an thumma sahalal khuruj lil janin, kemudian Allah mudahkan bayi itu untuk keluar dari perut ibunya ya. Wa alhamaha irtida'at thadi wa ja'alahu fi awal amri bi alabila asnanin, dan juga Allah ilhamkan kepada bayi ini kan ya, itu untuk langsung bisa paham ya, langsung bisa paham bahwa dia harus minum susu ibunya. Ya, selama ini kan nggak ada kan ya bayi yang belajar dulu bagaimana cara untuk netek sama ibunya, kan nggak ada, langsung paham, bahkan langsungnya nyari. Padahal selama dalam perut itu nggak pernah lihat ibunya, apalagi yang mau lihat nenennya. Tapi ketika lahir dia paham sendiri kan ya, dan paham sendiri kalau dia itu kalau lapar ataupun haus dia harus minum air susu ibu. Lah, inilah sebuah proses penciptaan yang menunjukkan akan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang harus kita sebagai orang beriman kepada Allah ini harus sesekali kan ya merenung dan berpikir seperti itu, agar menemukan nanti kekuatan iman di dalam diri kita, agar iman kita tidak goyah, agar hati kita itu istiqomah dalam untuk keimanan kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah, yang mungkin sampai di sini saja untuk jumpa kita pada pagi hari ini. Kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan terus Allah berikan kita kekuatan untuk bisa istiqomah dalam mempertahankan iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan pada ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala di alam semesta ini kan ya. Dan semoga saja Allah jauhkan kita dari perkara-perkara yang haram apapun itu yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sampai akhir hayat kita nanti. Amin ya rabbal alamin. Kini saja dari kami, sekian dulu, terima kasih dan maaf kan ya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.